Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair dengan NPM 0227241140. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan syariah. Perkembangan syariah atau perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, garar, atau yang biasa disebut dengan ketidakpastian atau berlebihan, dan transaksi yang haram. Ya, dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri, dan ia juga diperlukan dukungan dari lembaga dan industri pendukung agar sistem ini dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama itu ada peran lembaga dan industri pendukung. Lembaga dan industri pendukung ya berperan dalam membantu beroperasional perbankan syariah. Yang misalnya nih, pertama ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memberikan pemahaman dan penelitian tentang ekonomi Islam. Yang kedua ada lembaga keuangan lain. Di sini yang dimaksud dengan lembaga keuangan lain itu seperti asuransi syariah atau takaful, lembaga zakat, dan lembaga penjaminan. Yang ketiga ada teknologi dan industri jasa keuangan. Teknologi dan industri jasa keuangan menyediakan sistem yang efisiensi, aman, sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada dukungan terhadap operasional bank syariah. Lembaga pendukung membantu bank syariah dalam yang pertama tuh ada penyediaan infrastruktur dan sistem keuangan. Yang kedua ada kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Dan selanjutnya yang ketiga ada pelatihan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ekonomi Islam. Yang penjelasan ketiga ada edukasi dan promosi selain dukungan operasional. Lembaga dan industri pendukung juga memiliki peran dalam edukasi. Di sini dimaksud dengan edukasi yaitu menyebarkan pengetahuan tentang keuangan syariah kepada masyarakat. Selanjutnya ada promosi. Di sini dimaksud dengan promosi yaitu memperkenalkan produk dan layanan bank syariah agar lebih dikenal dan lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Di sini kita dapat simpulkan bahwa ya perkembangan syariah tidak hanya bergantung pada bank itu sendiri, tapi juga ya pada sinergi dengan berbagai lembaga dan industri yang membantu dalam aspek operasional, edukasi, dan promosi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ya, dapat diartikan bahwa semua transaksi, produk, dan layanan di bank syariah harus mengikuti aturan Islam. Ya, bukan hanya mengejar keuntungan semata, akan tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Itu adalah 3 nilai yang terutama diperhatikan dalam bank syariah. Dan dalam praktiknya, perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Ya, jika bank konvensional menggunakan sistem bunga atau riba, maka bank syariah tidak mengenal bunga karena riba dilarang dalam ajaran Islam. Ya, karena bank syariah juga itu ya berpatokan kepada ajaran Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa sesuai akad yang disepakati bersama nasabah. Selain riba, perbankan syariah juga
menjauhi unsur gharar dan masyir. Di sini gharar yang berarti ya ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya jual beli barang yang belum jelas wujudnya atau resikonya. Yang kedua ada masyir. Yang tadi masyir ya berarti perjudian atau spekulasi, yaitu kegiatan yang bersifat untung-untungan. Itu adalah contoh dari masyir. Dan juga prinsip utama perbankan syariah adalah memastikan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara yang halal, yaitu sesuai ajaran Islam dan tidak merugikan pihak lain. Ya, oleh karena itu bank syariah tidak hanya membiayai bisnis yang bertentangan dengan sebelumnya membiayai bisnis yang bertentangan dengan nilai Islam seperti usaha minuman keras, perjudian, atau produk haram lainnya. Itu sangat tidak didukung oleh bank syariah. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, perbankan syariah ya tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, akan tetapi ya juga menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan moral. Ya, nasabah dan pihak bank sama-sama diuntungkan ya dengan cara yang adil, transparan, dan juga membawa keberkahan bagi semua pihak. Ya, di sini kita dapat simpulkan nih bahwa perbankan syariah adalah sistem keuangan yang tidak mengandalkan riba. Jadi keuntungannya tuh dapat diambil dengan cara membagi hasil keuntungan ya yang telah disepakati bersama entah dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Ya tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, sama-sama untung dan tidak mendapat imbas lah dari antara bank maupun dari nasabah. Dan prinsip utamanya yaitu tetap terarah dalam ajaran Islam. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga keuangan syariah. Ya, lembaga seperti yang teman-teman tahu, lembaga keuangan syariah itu seperti bank syariah dan koperasi syariah memiliki penting dalam menyediakan layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Dengan prinsip Islam, mereka tidak hanya mengelola simpanan dan pembiayaan, akan tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan keuangan bebas dari riba atau bunga, atau intinya tuh ya tidak merugikan dan adil bagi semua pihak. Atau contohnya ketika seorang ingin membuka usaha, ya lembaga keuangan syariah bisa memberikan modal dengan sistem bagi hasil atau tidak menyertai bunga. Dengan cara ini baik lembaga maupun nasabah sama-sama bisa menanggung risiko dan menikmati keuntungan dengan adil, atau bisa dikatakan dengan secara adil. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai dengan syariah agar sistem keuangan Islam bisa terus berkembang dan dipercaya. Dari penjelasan tadi, saya bisa simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah berfungsi untuk menyediakan layanan keuangan yang halal, adil, dan sesuai hukum Islam, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Yang tadi adalah penjelasan dari selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan dibuat oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia atau OJK ya untuk memastikan bahwa sistem perbankan syariah berjalan dengan aman, jujur, dan sesuai dengan prinsip Islam.
Aturan yang jelas membantu menjaga kepercayaan dan stabilitas dan dalam dunia perbankan syariah agar masyarakat yakin dan nyaman dalam bertransaksi. Dan juga selain itu, setiap lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau bisa disingkat sebagai DPS. DPS itu bisa diartikan bahwa yang memastikan bahwa semua kegiatan itu sesuai dengan hukum ajaran Islam. Dengan adanya regulasi dan kebijakan ini, lembaga keuangan bisa beroperasi secara transparan, profesional, dan bisa terhindar dari pelanggaran. Di sini saya bisa simpulkan bahwa regulasi dan kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas perbankan syariah agar sistem keuangan tetap aman, terpercaya, dan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu edukasi dan pelatihan. Di sini yang dimaksud dengan edukasi dan pelatihan adalah peningkatan atau pemahaman untuk masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Edukasi ini sangat dibutuhkan karena tidak semua orang itu memahami atau paham adanya perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat dapat mengetahui bahwa perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menghindari dari riba, goror maupun masir. Goror yang artinya ketidakpastian dan masir yang spekulasi. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan produk serta layanan keuangan syariah. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang begitu besar teman-teman dalam mewujudkan hal tersebut. Ya, mereka juga menyediakan berbagai program pelatihan seperti ada pelatihan, seminar, workshop, dan sosialisasi yang bertujuan membekali individu dan pengetahuan mendalam tentang prinsip dan mekanisme kerja perbankan syariah, teman-teman. Teman-teman, di sini edukasi itu sangat penting bagi kita untuk dapat melalui kegiatan ini. Para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga pengalaman yang praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan maupun dunia kerja. Selain itu, edukasi juga membantu mencetak yang sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah, sehingga dapat mampu mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, saya akan memberikan sedikit gambaran agar teman-teman lebih gampang lagi memahaminya. Dari sini contohnya memperhatikan suasana pelatihan modern di mana peserta terutama perempuan berhijab dengan serius menggunakan teknologi. Di sini latar belakang ini dia menjelaskan bahwa peta dunia menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan dan pelatihan syariah kini bersifat global dan mendapatkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam telah diakui dan dipelajari secara luas di berbagai negara. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa edukasi dan pelatihan merupakan kunci utama dalam memperluas literasi dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan lebih dengan adanya pemahaman ini masyarakat akan lebih gampang percaya dan tertarik menggunakan layanan syariah. Selain itu, melalui pelatihan dan berkelanjutan diharapkan munculnya generasi profesional
yang mampu mengembangkan sistem perbankan syariah yang kuat, modern, dan sesuai lagi dengan ajaran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu edukasi dan pelatihan. Di sini yang dimaksud dengan edukasi dan pelatihan adalah peningkatan atau pemahaman untuk masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Edukasi ini sangat dibutuhkan karena tidak semua orang itu memahami atau paham adanya perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat dapat mengetahui bahwa perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menghindari dari riba, goror maupun masir. Goror yang artinya ketidakpastian dan masir yang spekulasi. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan produk serta layanan keuangan syariah. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang begitu besar teman-teman dalam mewujudkan hal tersebut. Ya, mereka juga menyediakan berbagai program pelatihan seperti ada pelatihan, seminar, workshop, dan sosialisasi yang bertujuan membekali individu dan pengetahuan mendalam tentang prinsip dan mekanisme kerja perbankan syariah, teman-teman. Teman-teman, di sini edukasi itu sangat penting bagi kita untuk dapat melalui kegiatan ini. Para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga pengalaman yang praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan maupun dunia kerja. Selain itu, edukasi juga membantu mencetak yang sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah, sehingga dapat mampu mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, saya akan memberikan sedikit gambaran agar teman-teman lebih gampang lagi memahaminya. Dari sini contohnya memperhatikan suasana pelatihan modern di mana peserta terutama perempuan berhijab dengan serius menggunakan teknologi. Di sini latar belakang ini dia menjelaskan bahwa dunia menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan dan pelatihan syariah kini bersifat global dan mendapatkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam telah diakui dan dipelajari secara luas di berbagai negara. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa edukasi dan pelatihan merupakan kunci utama dalam memperluas literasi dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan lebih dengan adanya pemahaman ini masyarakat akan lebih gampang percaya dan tertarik menggunakan layanan syariah. Selain itu, melalui pelatihan dan berkelanjutan diharapkan munculnya generasi profesional yang mampu mengembangkan sistem perbankan syariah yang kuat, modern, dan sesuai lagi dengan ajaran Islam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional. Di sini yang dimaksud dengan kerjasama internasional adalah perbankan internasional dalam perbankan syariah. Isinya menyampaikan bahwa lembaga-lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat saling bekerja sama untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi antara negara. Melalui kerjasama ini, mereka bisa saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, sehingga praktik perbankan syariah dapat berkembang dan meningkat secara global. Dengan adanya kerjasama ini atau dengan adanya kerjasama internasional ini, bank syariah juga
bank syariah di berbagai negara bisa saling belajar, berinovasi, serta menciptakan sistem yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa kerjasama internasional itu sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di dunia. Karena dengan adanya kerjasama ini kita bisa berbagi pengalaman maupun apa yang telah dipelajari untuk menimbulkan ya perkembangan. Dengan adanya kerjasama, peluang dari ilmu maupun dapat meningkatkan segala aspek. Di sini yang dimaksud dengan segala aspek yaitu ekonomi syariah akan lebih berkembang lagi dengan adanya kerjasama antara negara-negara lain atau bisa disebut dengan kerjasama internasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional. Di sini yang dimaksud dengan kerjasama internasional adalah perbankan internasional dalam perbankan syariah. Isinya menyampaikan bahwa lembaga-lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat saling bekerja sama untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi antara negara. Melalui kerjasama ini, mereka bisa saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, sehingga praktik perbankan syariah dapat berkembang dan meningkat secara global. Dengan adanya kerjasama ini atau dengan adanya kerjasama internasional ini, bank syariah di berbagai negara bisa saling belajar, berinovasi, serta menciptakan sistem yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa kerjasama internasional itu sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di dunia. Karena dengan adanya kerjasama ini kita bisa berbagi pengalaman maupun apa yang telah dipelajari untuk menimbulkan perkembangan. Dengan adanya kerjasama, peluang dari ilmu maupun dapat meningkatkan segala aspek. Di sini yang dimaksud dengan segala aspek yaitu ekonomi syariah akan lebih berkembang lagi dengan adanya kerjasama antara negara-negara lain atau bisa disebut dengan kerjasama internasional. Oke, dari sekian banyaknya penjelasan, di sini saya akan menyimpulkan bahwa perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri, mendukung agar sistem keuangan Islam dapat tumbuh secara optimal. Lembaga keuangan, regulator, lembaga pendidikan, dan kerjasama internasional memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah. Melalui lembaga keuangan, masyarakat dapat memperoleh layanan masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan yang halal dan adil. Regulasi dan kebijakan dari otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia memastikan kegiatan perbankan berjalan sesuai prinsip syariah dan transparan. Edukasi dan pelatihan membantu meningkatkan literasi serta mencetak SDM yang kompeten di bidang keuangan Islam. Sementara itu, kerjasama internasional membuka peluang kolaborasi global dalam berbagi ilmu dan inovasi. Dengan sinergi antara semua pihak tersebut, perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat, dipercaya masyarakat,
dan juga mampu bersaing di tingkat global sambil tetap mengunjungi nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan juga selalu melibatkan prinsip Islam. Jadi teman-teman, di sini itulah kesimpulan dari saya yang bisa saya dapat simpulkan. Terima kasih.